Materi kedua pada cahaya sebagai gelombang yaitu interferensi pada celah ganda. Apa yang dimaksud dengan interferensi pada celah ganda adalah sebuah sumber cahaya yang dilewatkan pada dua celah yang sangat sempit dengan jarak antar dua celahnya ini adalah D. Jika di depan kedua celah tersebut diberikan layar yang berjarak L, maka di layar tersebut hampir sama dengan celah tunggal tadi akan terbentuk pola terang gelap. Begitu, dengan pola yang sama. Bagian yang tengah adalah terang pusat. Kemudian ini gelap 1. Nah, ini terang 1, gelap 2 dan seterusnya. Baik ke atas juga demikian, gelap 1, terang 1 dan gelap 2 dan seterusnya. Jarak dari terang pusat ke pola terang atau pola gelap berikutnya itu disimbolkan dengan Y, dan panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah lambda. Maka interferensi pada celah ganda ini dirumuskan dengan M kali lambda sama dengan D sin theta. Nah, apa itu sin theta? Sin theta adalah sudut antara L dengan Y. Nah, ini tetanya nih. Sehingga bentuk ini juga dituliskan karena sin theta adalah perkesebandingan antara Y dan L. Ini juga dituliskan dengan M kali lambda sama dengan D kali Y per L. Kedua rumusan ini yang akan kita operasionalkan. Kok mirip Pak dengan celah tunggal? Iya betul, memang bukan cuma mirip ya, sama rumusnya gitu. Terus apa bedanya? Nah ini bedanya ada di nilai M nya ini, ordenya atau polanya. Itu yang akan kita explore kali ini ya, bahwa nilai-nilai sudah tahu ya, nggak perlu Bapak tuliskan, Bapak hanya akan menuliskan bagaimana cara menggunakan M nya. Bapak ulang sekali lagi, D adalah jarak antar dua celah, L jarak celah ke layar, Y adalah dari terang pusat ke gelap atau dari terang pusat ke terang dengan panjang gelombang tertentu. Nah, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan M? Gunakan M sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya atau bilangan bulat. Itu kalau dia minta orde terang ke berapa dari terang pusat. Begitu. Beda halnya dengan gelap. M sama dengan M dikurang setengah. Kalau dia minta orde atau pola gelap ke berapa dari terang pusat. Nah, begitu. Sebagai contoh misalnya minta berapa jarak terang kedua. Nah, ini. Kalau dia minta terang kedua, ya berarti langsung saja M-nya sama dengan 2. Tapi kalau dia minta gelap kedua, maka kamu gunakan yang ini, 2 dikurangin setengah, sehingga M-nya sama dengan 1,5 atau 1,5. Begitu prinsipnya. Demikian pengantar materinya, interferensi pada celah ganda. Nah,
Kalau di sekolah mungkin tidak menggunakan gelap terang, minimum dan maksimum, kemudian rumusannya ada 2 gitu. Tapi untuk memudahkan, Bapak menggunakan satu rumusan ya, dengan penggunaan M yang harus kamu perhatikan. Sampai bertemu di contoh soal interferensi pada celah ganda. Tetap semangat.